buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita bahas tentang lanjutan pembahasan kita tentang 33 dasar sukacita orang benar. Dan hari ini kita masih bahas tentang satu pokok yang sangat penting, yaitu segala sesuatu yang timbul dalam hati Tuhan sediakan. Siapa yang percaya itu bisa terjadi dalam hidup kita? Amin. Saudara yang nonton melalui program live channel, saudara juga angkat tangan sendiri. Saudara bukan pemain cadangan, saudara tetap diberkati Tuhan. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Siapa saudara yang percaya bahwa janji firman Tuhan ini berlaku buat kita? Kenapa kita tidak punya alasan untuk tidak bersuka cita? Karena if everything is right, kalau segala sesuatunya beres, apapun yang timbul dalam hati kita Tuhan sediakan. Amin. Tetapi banyak orang Kristen hari-hari ini skeptis. Karena dia pikir, masa iya sih betul segala sesuatu yang timbul dalam hati bisa Tuhan sediakan? Kayaknya terlalu boasting deh pendeta. Kayaknya terlalu dibesar-besarin deh. Kayaknya kalau hidup Kristen seenak itu. No. Maksudnya hidup Kristen bukannya mudah, tapi hidup Kristen menggairahkan. Amin. Apa artinya mudah? Mudah itu artinya semuanya serba enak. Apa artinya menggairahkan? Penuh tantangan, penuh pergumulan, tapi selalu ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, dunia memang tambah susah. Saya setuju sama saya, dunia tambah susah. Amin. Uang makin gak jelas, situasi politik makin gak jelas, cari kerja makin gak jelas, ke dokter juga makin gak jelas. Ya kan? Dokternya pun demo. Ya kan? Hakimnya pun demo. Untung presiden cuma satu, kalau gak presidennya juga demo. Ya kan? Dunia makin gak jelas sekarang. Karena dunia makin susah, tapi orang benar akan tetap bersuka cita. Amin. Sama-sama bilang dunia boleh susah, tapi orang benar bersuka cita. Amin. Jadi anak kos aja sekarang susah. Ada anak kos belum dapat kiriman uang dari orang tua. Padahal dia ada tugas. Dia tanya sama ibu kos. Ibu, ada lem kertas kah? Uhu. Ibu ada lem kertas kah? Ibunya bilang, anak, lem kertas habis. Dia udah cari-cari nggak ada. Lem kertas habis. Waduh, kenapa nak? Saya ada tugas ibu untuk kumpulkan besok pagi. Apa yang kau mau buat? Cuman tempel kertas kah? Iya ibu. Gini, kalau cuman tempel kertas, pakai nasi saja. Aduh, terima kasih ibu kasih jalan keluar. Bisakah saya dapat nasi ibu? Bisa. Ibu ambil sebentar. Kalau bisa pakai sayur sama ikannya ya ibu. Namanya orang udah tambah susah, saudara-saudara. Ya kan? 2 Tawari pasal 7. Hidup tambah susah, jadi orang makin aneh. Bilang sama sebelah saudara, jangan ikut aneh ya. 2 Tawari 7 ayat 11. Demikianlah dikatakan apa? Salomo apa? Menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja. Rumah Tuhan gambaran apa? The word of God. Urusan rohani dia selesaikan. Sama-sama bilang sama saya, urusan rohani jangan diabaikan. Sesukses apapun saudara, sehebat apapun saudara, sesibuk apapun saudara, jangan meninggalkan tugas rohani. Semua yang 4 orang yang bilang amin, nanti Natalan duduk paling depan ya. Yang lain duduk di istora. Kebaktiannya di balai sidang, lu duduk di istora sana. Nyebelin? Ulang. Sekaya apapun saudara, sesukses apapun saudara, sehebat apapun saudara, sesibuk apapun saudara, jangan pernah tinggalkan urusan pekerjaan Tuhan. Amin.
Salomo bos. Bos, Salomo tuh raja. Lu raja aja belum. Udah ngabaikan pekerjaan Tuhan. Ya habis saya sibuk. Cuma kong tua kok nih. Cuman lurah aja. Cuman baru jadi jaksa aja. Cuman baru jadi hakim aja. Cuman baru jadi pegawai negeri, pejabat aja. Ya saya sibuk. Tuhan bilang, oke, saya bisa bikin kamu gak sibuk. Gak ada kerjaan sama sekali. Duduk-duduk di suka miskin situ. Jangan tertawa lu, bertobat. Salomo adalah raja. Tetapi dia menyelesaikan apa? Halo? Apa? Demikianlah Salomo menyelesaikan istana raja dan no. It's not his palace first, but the house of God first. Dia tidak menyelesaikan istananya dulu, tapi dia menyelesaikan rumah Tuhan dulu. Amin. Kita biasanya menyelesaikan istana kita dulu, nanti sisanya. Nanti kalau ada waktu. Nanti kalau ada keramik-keramik sisa. Rumah pendeta diketok. Pak pendeta. Ini ada sop. 1 panci. Sate babi 100 tusuk. Ayam goreng 50 potong. Pendetanya bilang, Ibu terima kasih. Tapi ngapain sebanyak ini? Kita cuma berdua, saya sama istri. Kita belum punya anak. Ngapain dikasih sop 1 panci, 100 tusuk sate babi, 40 potong ayam goreng. Oh enggak apa-apa pendeta, ini sisa kemarin enggak habis. Kita biasanya untuk Tuhan kasih yang sisa. Saya bangun istana saya dulu, nanti keramik-keramik sisanya saya sumbang ke gereja. Saya bangun istana saya dulu, nanti wallpaper sisanya saya kirim ke gereja. Saya bangun istana saya dulu, nanti karpet sisanya baru saya kirim ke gereja. Saya baca ayat ini, saya tersungkur, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, satu kalimat sepotong ini bless me so much. Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dulu. Dan karena dia menyelesaikan rumah Tuhan, dia mendahulukan pekerjaan Tuhan dulu. Selebihnya Tuhan turut campur dan menyelesaikan segala urusan istananya. Sama-sama bilang sama saya, kalau urusan rohani beres, keseharian saya Tuhan yang bela. Amin. Mau pilih yang mana? Beresin urusan saudara dulu. Nanti Tuhan yang menyelesaikan pekerjaannya atau sebaliknya. Bereskan pekerjaan Tuhan dulu. Nanti Tuhan yang beresin kerjaan kita yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya. Apa? Segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Bayangkan. Karena dia mendahulukan Tuhan. Karena dia mendahulukan pekerjaan Tuhan. Karena dia beresin urusan-urusan rohani dulu. Segala sesuatu yang dia pingin baru timbul dalam hatinya. Tuhan buktikan dan wujudkan. Amin. I am your pastor. Saya gembala saudara. Saya rindu setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan mengalami hal yang sama. Amin. Karena saya rindu setiap saudara mengalami hal yang sama. Saya encourage saudara melakukan yang sama seperti Salomo. Solomon is not a perfect king. Salomo bukan raja yang sempurna. Dia raja yang banyak kekurangannya.
Tetapi berkatnya, keberhasilannya, hikmatnya luar biasa. Kenapa? Dia dahulukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. He take care house of God first. Dia beresin urusan rohani dulu. Baru sisanya Tuhan selesaikan. Amin. Selanjutnya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi ini bukan cuma konsep yang dialami oleh Salomo, tetapi Paulus selanjutnya nyatakan isi hati Tuhan sebagai sebuah janji buat setiap umat Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan apa? Yang tidak pernah timbul dalam hati, belum sempat timbul saja Tuhan bisa sediakan. Yang setuju sama saya katakan amin. Tetapi ada syaratnya. Ini bukan cuma berlaku buat Salomo. Jangan sudah bilang, ya itu kan Salomo pendeta. Dia kan anak perjanjian dari Daud. Bukankah Tuhan ingat perjanjiannya dengan Daud? But who am I? Siapa saya? Tetapi Paulus sedang mau menekankan bahwa the promise is not just only for Solomon. Bukan cuma hanya buat Salomo. Tapi semua itu. Dikatakan apa? Disediakan Allah. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Apa itu mengasihi Tuhan? Yohanes bilang, if you love me, you obey my commandment. Kalau kamu mencintai aku, kamu melakukan perintahku. Sama-sama bilang sama saya, mencintai Tuhan. Berarti melakukan perintah Tuhan. Gak bisa saudara bilang begini, I love Jesus with my own way. Saya sih memang masih selingkuh pendeta. Saya tuh masih ngerokok. Saya tuh masih judi. Saya masih minum mabuk. Saya masih korupsi. Saya masih lakukan yang gak benar. But I love Jesus with my own way. Udah dengar kan? Cerita menjelang Natal. Ada satu Kapolres baru ini. Maksudnya dia mau beresin perjudian. Dia dengar 250 meter dari kantor Kapolsek, ini Kapolsek baru. 250 meter dari kantor Kapolsek, ada orang main judi. Tiap malam, tapi nggak ada yang berani gerebek. Dia pikir saya Kapolsek di sini menjelang Natal, saya mau beresin semua perjudian. Dia kumpulkan anggota sampai 30. Dia siap atur selama seminggu. Tepat di hari hanya, Kapolsek sendiri yang pimpin. Dia kepung itu rumah, Kapolsek maju sampai depan pintu, dia mundur 4 meter, dia lari, tahu dong sepatu polisi kan keras. Dia lari, dia tendang itu pintu terbelah, plak! Dia masuk sama 30 orang, langsung dia berteriak, kami dari kepolisian. Tiba-tiba semua udah tak kaget kan, semua udah melongo begitu kan. Waduh, digerebek kita. Tiba-tiba Kapolsek yang baru lihat, ada Kapolres ikut main di situ. Jadi kan dia kaget, dia udah tendang pintu, kami dari kepolisian. Langsung dia lanjutkan, akan mempersembahkan lagu-lagu Natal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Jadi, we cannot love Jesus with my own way. Kita harus cinta Yesus seturut dengan kehendaknya. Amin. Karena orang yang selalu bilang, I love Jesus with my own way, adalah orang kepala batu yang tidak pernah mau berubah. Amin. Itu hanya kata-kata pelarian dari orang kepala batu yang tidak mau berubah. Karena mencintai bukan hanya melakukan apa yang biasa saya lakukan, tapi mencintai melakukan apa yang terbaik buat orang yang saya cintai. Cila romantis sekali. Ini bagus nih buat taruh di profile picture. Mencintai bukan hanya melakukan yang biasa saya lakukan, tapi melakukan yang terbaik bagi orang yang saya cintai. Pak, Bapak nggak bisa bilang begini, saya emang orangnya nggak romantis pendeta, saya memang orangnya kasar, mau diapain? Istri saya dong harus ngerti. Ya istri saya juga bilang, saya juga gitu Pak, saya orangnya suka kesel Pak. Kalau orang ngomong kasar sama saya suka siram pakai minyak panas. Mau lu rumah tangga kayak begitu? Iya ya.
Saya memang orangnya begitu, Pak. Suka dipiara orang. Pokoknya kalau lihat orang kaya, aku pengen dipiara aja kalau gitu. Tolol. Mencintai bukan hanya melakukan apa yang biasa saya lakukan, tapi melakukan apa yang terbaik buat orang yang saya cintai. Amin. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu mencintai aku, kamu melakukan firmanku. Kalau kamu mencintai aku, kamu melakukan perintah-perintahku, dan perintah-perintahku tidak berat. Saya mau tanya sama saudara. Perintah-perintah Tuhan berat nggak? Halo? Perintah-perintah Tuhan berat nggak? Halo? Perintah-perintah Tuhan berat nggak? Hah? Tergantung dibanding dengan apa? 100 juta mahal nggak? Halo? 100 juta mahal nggak? 100 juta mahal. Tapi kalau orang bilang sama saudara, gua ada rumah di Pondok Indah di Jalan Besar, 1.500 meter, gua mau jual 100 juta, murah nggak? Baru kedip sebentar juga udah laku tuh. Siapa yang mau jual rumah di Pondok Indah? 100 juta, 1.500 meter, mimpi. Iya kan? Tapi kalau sudah pergi ke warung Padang, ambil ayam 2, rendang 2, telur 1, tanya, udah berapa? 100 juta, nenek lo kambing. Jadi 100 juta itu mahal nggak? Tergantung dibanding dengan apa. Amin. Perintah Tuhan berat nggak? Kalau kita banding dengan ego kita, ya memang berat. Tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang tidak pernah mata lihat, yang telinga tidak pernah dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan sediakan, maka kita bilang perintah Tuhan sama sekali tidak berat, karena akan melakukan perkara yang begitu luar biasa buat hidup saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Makanya saya catat di sini, salah satu kemutlakan dalam hidup Kristen yaitu apa? Menjaga hati. Sama-sama bilang sama saya, menjaga hati. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa? Loh, karena hati ini dasarnya. Segala sesuatu yang timbul dalam hati Tuhan sediakan. Amin. Iya kan? Tetapi kalau hatinya nggak beres, makanya Alkitab bilang, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja. Amin. Iya kan? Berarti hatinya dulu harus beres. Nah, makanya ada 2 ayat penting. Yang pertama Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang ada dalam hati saya akan kemudian berlaku dalam hidup saya. Kalau hati saya memberkati, hidup saya diberkati. Hati saya penuh kasih, jalan saya penuh dengan sukacita. Hati saya penuh dengan kehendak Tuhan, jalan saya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Matius 15 ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi Alkitab bilang bukan soal yang masuk yang menajiskan, yang keluar. Karena dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat, pembunuhan, perjinan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Makanya setan gak mau kita punya hati yang benar. Kenapa? Karena kalau yang di hati kita gak benar. Contoh. Pendeta bulan lalu saya ke gereja. Tiba-tiba di depan gereja situ di bawah ada orang parkir Ferrari. Alkitab bilang sesuai imanmu jadi padamu. Saya kitarin tuh Ferrari 7 kali. Kok Tuhan tega ya? Udah sebulan saya berdoa, kok gak ada mujizat? Kenapa gak ada mujizat? Bukan Tuhan gak sediakan dalam hati saudara, tapi yang ada dalam hati saudara hal yang gak beres. Setan mau hal-hal gak beres di hati kita supaya apa? Supaya kita kecewa. Lama-lama kita bilang gini, kok yang timbul dalam hati saya Tuhan gak sediakan? Karena Alkitab bilang, hanya apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau sediakan buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, makanya saya catat di sini, untuk mencapai kehidupan yang sukses, untuk mencapai kehidupan yang menjadi berkat, untuk mencapai kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus memiliki 5 jenis hati. Yang pertama, hati yang takut Tuhan. Alkitab bilang, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Orang bodoh menghina apa? Didikan. Artinya apa? Orang yang takut akan Tuhan mau dididik. Orang yang takut akan Tuhan mau belajar. Orang yang takut akan Tuhan mau dengar-dengaran sama Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak berjiwa pemberontak dan penipu. Yang setuju sama saya katakan amin.
Sama-sama bilang sama saya harus punya hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan bukan, aduh ada Tuhan nanti saya dihukum. Aduh nanti, bukan. Hati yang takut sama Tuhan tuh gini, Tuhan saya gak mau ngecewain Tuhan. Tuhan terlalu baik sama saya gak boleh melukai hati Tuhan. Tuhan terlalu banyak berkat dalam hidup saya, masakan saya mau melawan Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya hati yang takut Tuhan. Yang kedua, untuk mencapai kehidupan yang sukses, jadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus memiliki hati yang bersih. Halo? Sama-sama bilang sama saya, hati saya harus bersih. Bukan cuma muka dibersihin. Ibu-ibu kalau udah malam pakai tomat, pakai advokat, pakai bengkoang. Mau bikin rujak apa mau bikin apa bu? Muka boleh bersih. Tapi kalau hati busuk gak ada gunanya. Amin. I am your pastor. Saya gembala saudara. Saya gak mau lihat jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Mati muda cuman gara-gara pengentalan darah lah. Tumor lah, cancer lah. Kenapa? Di hati ada dendam, di hati ada kepahitan, ada iri, ada benci. Jangan. Kita mau masuk Natal sebentar lagi. Bersihkan hati kita. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya mau punya hati yang bersih. Gak apa-apa orang jelekin saudara, gak apa-apa orang jahatin saudara, gak apa-apa orang lukai saudara, gak apa-apa orang tusuk saudara dari belakang. Selama hati kita bersih, sama-sama bilang sama saya hati yang bersih. Modal hari depan yang cemerlang. Amin. Yusuf hatinya bersih. Dicurangin gimana hari depannya cemerlang. Daud hatinya bersih, gagal dicurangin tetap hebat. Daniel hatinya bersih. Lewatin apa aja tetap jadi pemenang. Sama-sama bilang sama saya hati yang bersih. Modal hari depan yang cemerlang. Siapa yang setuju sama saya? Berikan tepuk tangan yang beri. Yang ketiga. Untuk mencapai kehidupan yang sukses. Menjadi berkat dan menyenangkan Tuhan. Maka kita harus memiliki hati yang lapang. Jangan punya hati yang sempit. Hati yang siap menerima perbedaan. Hati yang siap ditegur. Kita nih kadang-kadang kalau ditegur sedikit ngotot. Kita kalau ditegur, jengkel berdiri. Suami cuma ngomong sama istrinya, Mbok kalau ngomong sama pembantu, jangan terlalu kasar. Oh, belain pembantu ya. Kalau aku nggak di rumah, kamu tidur sama pembantu. Ini najis. Nggak usah begitu bu, bacot lu bu. Itu artinya hatimu sempit bu. Iya kan? Bu sama anak-anak lebih sabar. Oh gitu Pak. Papa suka yang sabar-sabar ya. Memang aku udah gak ada bener-benernya sama sekali. Cari perempuan yang sabar. Aku memang gak bisa sabar, aku Batak tau. Orang kayak gitu sorry ya. Buat saya itu kan orang-orang kayak gitu hatinya sempit. Orang kayak gitu hidupnya sengsara melulu, musuhnya banyak gitu. Belajar dong, ada perbedaan kan gak apa-apa. Ditegur kan gak usah ngotot, biasa aja gitu. Iya kan? Kalau ada orang yang masih mau tegur kita, artinya sayang. Orang tegur kan cuma beberapa alasan. Yang pertama karena memperhatikan. Yang kedua karena iri. Yang ketiga karena memang mau cari sensasi. Nah kalau karena iri dan cari sensasi gak usah kita pikirin. Dan juga kita gak usah emosi. Tapi kalau dia memang memperhatikan kita, ada baiknya kita punya hati yang lapang untuk menerima. Daud punya hati yang lapang. Ditegur sama Nathan, dia dengar. Tuhan bisa angkat dan pulihkan dia kembali. Berikan tepuk tangan ya mereka. Selanjutnya untuk mencapai kehidupan yang sukses. Jadi berkat dan menyenangkan Tuhan. Kita harus punya hati yang teguh dan tangguh. Jangan apa-apa kecewa. Jangan apa-apa tersinggung. Astaga. Sorry ya. Ada banyak gereja gak bisa maju-maju. Kenapa? Lagi seru-serunya nih. Buat panitia Natal. Ada yang tersinggung. Bubar. Seru-serunya mau bikin KKR, mau bikin retreat, mau bikin malam terobosan. Seru-seru, tiba-tiba ada yang kecewa, tersinggung, bubar. Ya, katanya tentara Kristus. Tentara itu gak perlu tersinggung. Tentara kalau mimpin barisan gitu, kepala. Semua peserta upacara, siap, gerak. Gak ada yang maju. Bacot tuh geras banget. Ngomong lembut sedikit, gak bisa. Gua gak tuli tahu.
Lu pikir gue budak apa? Sebab justru kalau tentara nggak tegas lucu. Kepada semua peserta upacara, siap. Itu TNI bukan lagi Tentara Nasional Indonesia. Tentara ngondek, imut-imut. Semua barisan. Maju jalan, gerak kiri. 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 Sebagai gembala jemaat, saya cuma mau bilang, nggak akan ada kemajuan yang luar biasa, nggak akan ada kemenangan yang dahsyat kalau engkau nggak punya hati yang tangguh. Kalau engkau apa-apa tersinggung, kecewa, putus, life is tough. Amin. Istri jangan apa-apa tersinggung sama mertua. Istri jangan apa-apa tersinggung sama suami. Kalaupun air mata mengalir, ambil tisu, hapus. Jalan terus. Dan percaya bahwa Tuhan lakukan perkara besar buat kita. Amin. Untuk mencapai kehidupan yang sukses, jadi berkat dan menyenangkan Tuhan, maka kita harus memiliki yang kelima. Kerendahan hati. Tidak sombong. Tidak merasa diri yang paling hebat. Tidak merasa diri yang paling benar. Alkitab berkata, kalau ada yang mau menjadi pemimpin, dia harus siap melayani. Tuhan mau kita punya hati hamba. Hati yang menyadari semua yang saya punya ini adalah anugerah. Semua yang saya bisa adalah kasih karunia. Semua yang saya dapatkan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Akhirnya yang terakhir saya simpulkan 5 hal tentang hati yang benar. Yang pertama, hati yang benar menuntun pada 1, keinginan yang tidak aneh-aneh. Sama-sama bilang sama saya, jangan aneh-aneh. Kalau cuma karena masalah pengen bercerai, saya beri nama itu aneh-aneh. Betul? Kalau hanya karena umur 36 tahun belum dapat pasangan teman hidup, lalu pacaran sama orang tidak seiman, lalu berkata, habis saya udah berdoa tuh belum kasih. Itu namanya keinginan yang aneh-aneh. Kalau kau masih pacaran, kau sudah lakukan hubungan seks sebelum nikah, saya beri nama itu aneh-aneh. Bilang sama sebelah, jangan aneh-aneh. Iman itu bukan berarti aneh-aneh. Tapi iman melakukan yang tepat seturut dengan kehendak Allah yang sujud, berikan tepuk tangan yang meriah. Ada banyak orang sekarang iman jadi aneh-aneh. Itu yang saya bilang. Pengen punya rumah orang dikelilingin dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ini jadi milik saya. Iman bukan jadi orang aneh. Tapi iman jadi orang yang teratur di dalam kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Yang sujud katakan amin. Yang kedua, hati yang benar menuntun pada kerinduan untuk selalu menjadi berkat. Bukan mencari untung. Tapi gimana hidup saya jadi berkat. Gimana lewat hidup saya orang lain tertolong. Gimana hidup saya membuat rumah tangga saya bahagia. Gimana hidup saya yang berhadapan dengan suami yang belum bertobat. Suami saya jadi makin cinta Yesus. Bagaimana supaya istri saya yang masih cerewet. Istri saya banyak nuntut. Tapi karena saya sebagai suami yang bisa mengerti. Akhirnya justru membuat rumah tangga lebih bahagia. Jangan mengeluh hanya karena keadaan berat. Tapi minta kekuatan Tuhan. Untuk dapat merubah keadaan yang berat. Lewat kasih Tuhan yang ada pada kita. Yang setuju berikan tepuk tangan. Yang ketiga. Hati yang benar menuntun pada ketekunan. Dalam menjalani kehendak Tuhan. Jangan menjalani kehendak Tuhan lalu bersungut-sungut. Ya tapi kan ini berat, ya tapi kan ini sukar, ya tapi kan ini kan gak mampu saya. Ya tapi kan saya cuma manusia biasa. Tetap setia. Sama-sama bilang sama saya tetap tekun. Amin. Kehendak Tuhan itu menjadi nikmat kalau kita tetap setia. Amin. Yang keempat. Hati yang benar menuntun pada apa? Kesadaran akan janji Tuhan. Dalam hidup saya selalu punya prinsip gini. Jangan katakan apa yang sedang terjadi. Tapi katakan apa yang kau inginkan terjadi dalam hidup saudara. Halo? Udah makan dari pagi? Kok lemes banget? Jangan katakan apa yang sedang terjadi, tapi katakan apa yang kau inginkan terjadi. Jangan bilang, wah rumah tangga saya parah pendeta. Enggak. Saya percaya rumah tangga saya pasti dipulihkan Tuhan. Jangan katakan, bisnis saya lagi hancur. Saya percaya tahun ini juga Tuhan berkati bisnis saya luar biasa. Amin. Jangan pernah bilang, wah anak-anak saya kacau semua, pemberontak, kepala batu, nggak benar semua anak-anak saya. Enggak. Anak-anak saya anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang luar biasa. Jangan katakan apa yang sedang terjadi. Tapi katakan apa yang kau inginkan terjadi dalam hidup saudara. Karena hati yang benar menuntun pada saya pegang janji Tuhan. Lebih daripada apa yang saya lihat di depan mata saya. Yang kelima, yang terakhir. Hati yang benar menuntun pada kehidupan dalam kebenaran. Amin. Saya selalu bilang gini.
Selama jalan saya sudah benar, ujungnya pasti tepat. Amin. Kalau jalan saya sudah benar, ujungnya pasti luar biasa. Kalau hati kita benar, kita bukan hanya takut berbuat dosa, kita benci dosa. Karena Tuhan terlalu baik buat kita. Haleluya.